Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa sekalian, saya kira perkuliahan tourism tetap berjalan dan saya berharap bahwa walaupun minggu depan sudah masuk ujian akhir tanggal 17 ya kalau nggak keliru, 14 atau 17 ya? 17 sudah mulai ujian ya. Mata kuliah tourism untuk ujiannya berbentuk penugasan sebagaimana dalam mid test. Cuma nanti mungkin soalnya akan saya berikan sekarang atau minggu-minggu ini, kemudian akan saya konsultasikan dengan Prodi untuk pengumpulan akhirnya. Tapi sekali lagi bahwa Introduction to Tourism itu kalau kita garis bawahi materinya adalah mengenal kepariwisataan yang pada umumnya. Jadi terkait dengan ya perencanaan ya, baik dalam konteks penyelenggaraan kepariwisataan yang terkait dengan objek wisata, atau mungkin intro ke transport wisata, juga akomodasi yang kemarin kita bahas tentang hoteling atau hotel, karena memang dunia pariwisata itu tidak bisa lepas dari transportation ya, dari transportasinya, modanya, mungkin juga berawal dari berangkat juga dari hotelnya, dan semua itu berimplikasi pada penyiapan bagaimana menjadi seorang planner yang baik, bagaimana menjadi seorang orang yang bergerak di bidang wisata atau pelaku di dunia pariwisata. Sebagaimana yang sering saya ungkapkan bahwa ketika kita berada dalam konteks pariwisata atau tourism, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjual keadaan. Dan ini bisnis suasana. Ketika kita berada di dunia pariwisata itu bisnis hati, bisnis jasa, bisnis suasana. Karena tidak mungkin ketika kita menjual hal-hal yang berkait dengan pariwisata, itu pasti keterkaitan dengan kenyamanan, terkaitan dengan keamanan. Keamanan kaitannya dengan transportasi, kaitannya dengan akomodasi, kenyamanan kaitannya dengan makanan, food and drink, kaitannya dengan suasana di objek wisata. Begitupun hal-hal yang menyertai terkait dengan ketentraman. Karena bagaimanapun di dunia pariwisata, seperti yang kalian lihat, memang 2 tahun terakhir ini kita juga tidak efektif melakukan perkuliahan lewat daring, karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang pariwisata, kemudian kita mestinya berada pada konteks bicara dunia real, sementara dunia pariwisata sendiri vakum. Hampir selama 2 tahun ini semua hotel pada menangis, termasuk transportasi, pengelola bis pariwisata juga dalam koridor kesedihan. Begitupun di objek-objek pariwisata yang dalam konteks alam atau yang dalam konteks layanan itu sangat buntu. Dan hampir 2 tahun ini roda tidak bergerak. Hanya pariwisata
pantai atau pariwisata yang bersifatnya apa ya, yang sifatnya luas itu masih memiliki keleluasaan untuk membuka diri. Toh demikian pun seperti pengelola taman safari, pengelola Jatim Park, pengelola WBL, termasuk goa-goa itu memang tidak ada tamu yang datang, dan anjuran dari pemerintah pun memang tidak pergi ke sana, tidak menikmati suasana kedamaian di pariwisata. Ya problemnya sama dengan problem-problem yang lain yang itu terkait dengan pandemik atau terkait dengan penyebaran COVID, terkait dengan menularnya virus global ini. Nah, ini nyaris jadi problema yang global. Oleh karena itu, sebagai penggantinya untuk perkuliahan Introduction to Tourism, kita lebih banyak memfasilitasi atau kita lebih banyak memberikan layanan-layanan yang terkait dengan bidang apa ya, bidang garap onlineisasi. Ya, walaupun memang online itu sangat gantung dari banyak faktor, termasuk kesiapan IT, keberadaan signal, dan mahasiswa sendiri ketika diajar kadang-kadang hanya menghidupkan Zoom, kemudian tanpa on cam, bisa disambi tiduran, atau bahkan hanya dipancar saja, yang penting on, kemudian recorded, direkam, dan nanti mau didengarkan ulang lagi. Ya, ini kendala-kendala memang tidak hanya dalam turisme di lapangan, tetapi dalam konteks pembelajaran kita pun juga ketika kita refleksi seperti ini. Oleh karena itu, mumpung saat ini mulai bergeliat bahwa setelah tahun baru setelah pergantian tahun ini dicabut oleh pemerintah, di mana PPKM 3 tidak jadi diselenggarakan, ini pertanda bahwa negeri kita sudah aman, bahwa negeri kita sudah nyaman. Dan lagian juga di beberapa objek wisata, akhir tahun baru kemarin saya juga sempat terjun ke lapangan, memang di dunia pariwisata semuanya sudah ramai. Bahkan tetangga dekat sendiri di Kemuning, Tawangmangu itu luar biasa, hampir cari parkir aja susah. Ketika coba masuk ke daerah perpantaian, apakah di Kelayar atau di Pacitan atau di Jogja atau di Gunung Kidul, hampir semua tempat-tempat wisata sudah mulai bergeliat. Dan pandangan kita sendiri ketika di jalan raya, jalan besar, jalan tol sekalipun atau di rest area itu sudah banyak sekali mobil-mobil pariwisata yang keluar. Ini pertanda baik, ini pertanda yang memberi harapan bahwa turisme akan semakin membaik. Nah, kaitannya dengan mata kuliah Introduction to Tourism yang selama ini kita geluti, kita masih berbincang-bincang pada materi yang bersifat online, dan bahkan saya sering memberi penugasan, tolong eksplorasi terkait dengan materi ini, termasuk yang terkait dengan akomodasi atau perhotelan, terkait dengan transportasi, terkait dengan tourism souvenir, terkait dengan kantor pariwisata daerah, apakah itu sebagai Tourism Information Center atau sebagai the Center for Business on Tourism, atau mungkin berada di depak-depak atau teknopark yang menjadi pangkalan dari pengembangan usaha di bidang pariwisata. Pun begitu, kita juga berbicara terkait dengan regulasi yang terkait dengan pariwisata, dan hampir memang regulasi-regulasi ini sangat mendukung untuk mensupport, untuk mendorong, atau mungkin malah justru menghambat perkembangan dunia pariwisata di negara kita ini. Diakui atau tidak diakui, pariwisata masih menjadi titik andalan bagaimana mensupport keuangan negara atau income ke pemerintah terkait dengan devisa.
Karena memang tourism itu sangat lengkap dengan turis, dengan wisatawan. Dan ketika kita bicara tentang wisatawan, itu ada wisatawan domestik, ada wisatawan luar negeri. Oleh karena itu, sekali lagi, Introduction to Tourism ini bicara terkait dengan kenyamanan, ketertiban, keharmonisan, keamanan yang menyangkut tentang perencanaan di bidang pariwisata, baik perencanaan objek pariwisata, perencanaan transport, perencanaan akomodasi, maupun perencanaan-perencanaan yang lain yang bersifat koordinatif, yang bersifat konsolidatif, maupun konsultatif. Hal-hal yang bersifat konsultatif itu biasanya merujuk kepada struktur masyarakat, di mana masyarakat itu menjadi potensi untuk dijadikan objek pariwisata, maka konsultasi bisa dilakukan berkali-kali. Bahkan di Pulau Dewata, di Pulau Bali, kalau terkait dengan konsultatif ini kaitannya dengan bedande-bedande atau kaitannya dengan pemimpin-pemimpin adat, sehingga memang negeri 1000 adat atau negeri 1000 upacara adat ini bisa memberikan warna yang berlainan karena di sana ada pemerintah, ada aparat pemerintah dan aparat adat, dan mereka berdampingan karena memang mereka punya potensi untuk mengembangkan pariwisata di Pulau Dewata. Hal yang lain yang mungkin bisa kita petik dari Introduction to Tourism tidak hanya sekedar memberikan regulasi yang berbeda antara pemerintah daerah dan pusat, tetapi eksplorasi baik yang terkait keamanan, kenyamanan, ketentraman maupun ketertiban itu menjadi core bisnisnya tourism. Bagaimana industri pariwisata mau bergeliat kalau tidak aman? Tidak mungkin kan? Sehingga keamanan ini menjadi faktor yang dominan juga di bidang pariwisata. Tidak mungkin di bidang pariwisata itu memberikan sebuah nilai tambah kalau keamanan dan kenyamanan tidak ada. Bisnis pariwisata pada dasarnya adalah bisnis kenyamanan. Oleh karena itu ketika kalian nanti usaha di bidang pariwisata apapun, apakah di bidang tourism center, apakah di bidang tourism resort, apakah di bidang di objek wisata, atau mungkin bahkan transportasi, baik itu bentuknya jeep, bis, maupun moda-moda yang lainnya, termasuk pesawat ataupun kapal, apalagi ketika bisnis dalam hal akomodasi, baik hotel, motel, bungalow, kemudian cottage, atau inn, atau model-model akomodasi yang lain, maka kenyamanan ini akan menjadi prinsip dasar bagaimana sebuah konsep nilai-nilai tourism itu dijual. Tanpa adanya kenyamanan, maka turis tidak akan beli. Oleh karena itu, kenyamanan, keamanan itu menjadi basic needs, menjadi basic atau keperluan basic yang tidak bisa ditinggalkan. Keperluan basic yang harus dipenuhi. Karena bagaimanapun orang melancong, orang pergi, orang enjoy itu dibutuhkan kenyamanan. Yang tentu tadi saya katakan keterkaitan dengan kenyamanan itu adalah keamanan. Aman, nyaman. Itulah bisnis di dunia pariwisata. Kalau nyaman tidak aman sama saja. Ya. Atau mungkin tidak nyaman, aman sama saja. Kenyamanan dan keamanan ini menjadi basic consideration, menjadi pertimbangan yang mendasar bagaimana konteks pariwisata itu harus dilaksanakan. Tentu berbasis kearifan lokal, tentu berbasis kebijakan tradisional yang akan memperkuat, yang akan memperkokoh apa yang dilakukan dalam konteks layanan prima di bidang tourism atau di bidang pariwisata ini. Namanya masih introduction, artinya masih mengenal beberapa komponen. Seperti yang saya katakan tadi, baik itu kantor pariwisata, travel pariwisata, akomodasi pariwisata, transportasi pariwisata, ataupun hal-hal yang lain yang terkait dengan pariwisata, misalnya souvenir shop, galeri, atau mungkin objek-objek wisata yang bersifat open-ended atau yang bersifat open for public, atau mungkin yang bersifat kunjungan-kunjungan lapangan.
kunjungan KKL, kunjungan akademik, kunjungan sosial, bahkan tidak jarang kunjungan-kunjungan tradisional yang dilakukan oleh kawan kita yang berbasis pada tradisionalis untuk meningkatkan keimanan dalam rangka menumbuhkan rasa persaudaraan di bintang 9, sehingga memang itu dilakukan dalam rangka dalam koridor untuk meningkatkan mutu persahabatan, meningkatkan mutu pertemanan di balik peristiwa Tour de Wali atau di balik peristiwa wisata religi. Dan semua itu ada koridor-koridor yang harus kita batasi. Semua itu ada hal-hal yang menjadi daya tarik. Oleh karena itu, sebagai syarat untuk mengakhiri kuliah Introduction to Tourism, nanti akan ada 2 perintah dari saya. Yang pertama, membuat artikel tentang tourism di negeri kita. Silahkan bebas judulnya, minimal 10 halaman tentang tourism di daerahnya masing-masing. Apakah kalau kalian dari Grobogan atau Purwodadi, ya buatlah tulisan tentang Purwodadi. Kalau kalian berasal dari Lubuk Linggau, buatlah tulisan dari Lubuk Linggau. Kalau kalian berasal dari Gunung Kidul, tulislah tentang Gunung Kidul. Tulislah potensi daerah di mana kalian tinggal, sekitarnya itu yang potensi untuk diangkat menjadi sebuah objek wisata. Dan itu konteksnya atau sistematikanya itu sama persis ketika kalian membaca jurnal. Nah, yang kedua, sebagai ujian akhir itu sama, nanti bentuknya penugasan, waktunya kira-kira 5-7 hari, dan kalian harus mengerjakan sesuai dengan instruksi yang ada. Oleh karena itu, cermati, mungkin dalam minggu-minggu ini akan saya launch, akan saya kirim soal dan tugas akhir di grup WA, dan nanti kalian bisa membaca sekaligus menindaklanjuti setelah saya upload di grup WA kita, atau mungkin saya kirim lewat PIC untuk diumumkan notifikasi ini kepada kalian semua. Baik, saya kira ini sebagai refleksi, sebagai konklusi bahwa rambu-rambu untuk Introduction to Tourism itu masih mengenal, masih perkenalan. Ada 2 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, membuat tugas akhir tentang Introduction to Tourism, judulnya bebas, berbahasa Inggris. Nanti yang kedua adalah soal berbentuk project. Saya akan meminta kalian untuk turun ke lapangan, setelah itu membuat report, tapi bentuknya lagi-lagi artikel. Sekarang sudah bukan zamannya lagi meminta kalian untuk mengumpulkan tugas akhir. Yang penting adalah bagaimana jurnal atau artikel itu bisa diterbitkan dan bisa dibaca oleh khalayak publik. Nah, ini dalam kancah atau dalam bentuk intelektual muda akan sangat bermakna dan sangat berarti. Baik, saya kira kuliah singkatnya seperti itu. Silahkan tunggu soal dari Pak Anam dalam minggu-minggu ini. Biarkan saya koordinasi dulu dengan program studi untuk menyiapkan pendalaman apa yang kalian ketahui. Bebas buka semua buku boleh karena sifatnya analisis. Tapi yang pasti dijawab dengan bahasa Inggris minimal 10 halaman, dan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pembelajaran Introduction to Tourism. Oleh karena itu, sekali lagi, tetap keep in contact on your WhatsApp. I will send you the topic or the theme in line with your final task and also for your final assignment. I think that's all. Saya kira itu sebagai konklusi remark. Kalau ada pertanyaan silahkan, biarkan saya menjawab. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti berikutnya akan saya tumpangi, akan saya telusuri, akan saya kirim dua bentuk, yaitu penugasan akhir dan ujian akhir. Dan semuanya dua-duanya unscheduled, berbasis kesepakatan kita. Ada yang bertanya silahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kuliah singkat kita ini. Kira-kira hanya 15 menit untuk menambah pengetahuan sekaligus sebagai konklusi remark.
tentang Introduction to Tourism. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. kasih.